Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aden Herawati dari kelas Kesmas C dengan NIM 70200122055. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan. Fungsi utama dari sistem pernafasan adalah untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara lingkungan dan tubuh, di mana proses pertukaran gas itu sendiri berlangsung di divisi pernafasan di dalam paru-paru. Sisa saluran pernafasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus pada dasarnya berfungsi sebagai saluran udara untuk mengalir, masuk, dan keluar dari paru-paru, dan ini merupakan pembelahan konduksi. Rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir bersilia. Lendir lengket memerangkap partikel yang dihirup, sementara detak silia mendorong lendir yang serat puing ke tenggorokan untuk ditelan. Bakteri yang terhirup kemudian dihancurkan oleh lisosim di dalam lendir. Perlindungan tambahan terhadap patogen potensial disediakan oleh limfosit dan antibodi. Ada 3 lipatan jaringan yang timbul dari dinding rongga hidung, disebut nasal, konkae, atau turbinates. Atap rongga hidung memiliki sel saraf penciuman di lapisannya dan bertanggung jawab atas indera penciuman. Dari hidung, udara yang dihirup berubah 90 derajat ke bawah saat mencapai faring. Belokan ini adalah jebakan lain untuk partikel debu besar yang karena kelembapannya menabrak dinding posterior tenggorokan dan menempel pada mukosa. Faring menampung beberapa amandel. Jaringan imun kompeten dari sistem kekebalan ini berada pada posisi yang baik untuk merespon patogen yang dihirup. Selain udara yang dihirup yang sedang menuju ke paru-paru, faring juga mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke kerongkongan. Karena aspirasi makanan atau minuman ke dalam paru-paru berpotensi mengancam nyawa, terdapat mekanisme untuk mencegah hal ini terjadi, yang dimana pangkal tenggorokan adalah yang paling kritis dalam hal ini. Permukaan laring dijaga oleh flap jaringan yang disebut epiglotis. Saat menelan, laring ditarik ke atas dan epiglotis terbalik mengarahkan makanan dan minuman ke kerongkongan. Lebih penting lagi, pita suara juga menutup untuk melindungi jalan napas. Dari laring, udara kemudian mengalir ke trakea, batang tenggorokan yang kemudian menjadi 2 bronkus primer, memasuk ke 2 paru-paru. Di paru-paru, kemudian cabang bronkus primer menjadi bronkus dan bronkiolus yang lebih kecil dan membentuk pohon bronkial dengan jutaan saluran udara. Saluran udara memiliki lapisan otot polos di dindingnya yang memungkinkannya mengerut atau melebar. Menanggapi permintaan tubuh yang lebih tinggi akan udara, seperti saat berolahraga, saluran udara melebar untuk meningkatkan aliran udara. Sisi lain, dengan adanya polutan di udara, saluran udara menyempit untuk meminimalkan masuknya udara ke paru-paru. Laring, trakea, dan pohon bronkial dilapisi dengan epitel kolumnar bersilia yang kemudian menghasilkan lendir dan berfungsi sebagai eskalator mukosiliar. Lendir memerangkap partikel yang dihirup, sedangkan permukaan silia menggerakkan lendir ke atas menuju tenggorokan tempat ia ditelan. Komponen terakhir dari divisi konduksi, bronkiolus terminal, bercabang menjadi beberapa bronkiolus pernapasan yang menandai dimulainya divisi pernapasan. Bronkiolus pernafasan diakhiri dengan kantung udara mikroskopis yang disebut alveoli, yang masing-masing dikelilingi oleh kapiler darah. Nah, disinilah proses pertukaran gas berlangsung. Dinding alveolar terutama terdiri dari tipe 1 sel squamosa tipis yang memungkinkan difusi gas dengan cepat. Oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli ke dalam darah di kapiler. Sementara, karbon dioksida berpindah dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar dari tubuh. Ada juga sel kuboid tipe 2 yang mengeluarkan surfaktan, yang fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan pada antarmuka udara cair dan mencegah alveolus runtuh pada akhir setiap pernafasan. Alveoli juga menampung sejumlah besar makrofag, yang dimana makrofag ini siap menelan semua partikel yang terhirup
yang berhasil melewati penghalang sebelumnya ke paru-paru. Makrofag yang saraf dengan puing kemudian naik ke eskalator mukosiliar ke tenggorokan untuk ditelan dan dicerna.